Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Gung Indah. Pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan ide pokok dan kalimat utama suatu paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terletak dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama juga dikenal dengan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama. Kembali lagi ke ide pokok ya. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama, atau bisa tidak sama persis dengan mengubah susunan kata dalam kalimatnya. Ada 3 langkah menentukan ide pokok. Pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir paragraf. Ketiga, bacalah kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Contoh, Bu Guru tampilkan sebuah paragraf ya. Mari kita baca bersama. Padi berkembang biak dengan biji. Biji ini berasal dari bunga padi yang mengalami penyerbukan oleh bantuan angin. Bakal biji akan berkembang biak menjadi biji dan mengalami tahap pematangan. Jika biji berada pada lingkungan yang sesuai, biji dapat tumbuh dan berkecambah menjadi tanaman padi baru. Nah, setelah selesai membaca, dari kalimat pertama hingga terakhir paragraf membahas perkembangbiakan biji padi. Sehingga bisa kita tentukan jika kalimat utamanya ada pada awal paragraf, yaitu padi berkembang biak dengan biji. Dan ide pokoknya juga sama dengan kalimat utama, padi berkembang biak dengan biji. Bu Guru tampilkan contoh selanjutnya ya. Tanaman perdagangan yang dihasilkan di wilayah Asia Tenggara adalah tebu, teh, cina, kelapa, dan abaka. Tanaman-tanaman tersebut dikembangkan di lahan luas dan subur. Tanaman-tanaman tersebut menjadi komoditas perdagangan penting dalam menunjang perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Nah, setelah kita membaca, dari kalimat awal hingga kalimat akhir paragraf membahas tanaman perdagangan di wilayah Asia Tenggara, sehingga kalimat utamanya berada di bagian akhir paragraf, yaitu tanaman tersebut menjadi komoditas perdagangan penting dalam menunjang perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Ide pokoknya, komoditas perdagangan untuk menunjang perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Ide pokoknya dibuat lebih ringkas dengan tidak mengurangi pokok bahasan dalam paragraf tersebut. Demikian materi yang dapat Bu Gung Indah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.